Ternyata hari ini Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan kita ini sempurna, bahwa semua eksepsi ditolak. Mulai Swastiastu. Baik. Selamat siang, Bapak Ibu umat sedharma, baik di Indonesia, di Nusantara maupun yang ada di luar Nusantara saat ini. Kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Ketua Ketua Hukum, Ketua Bidang Hukum, apa hasil dari putusan setelah hari ini, Pak? Silakan, Pak Dut. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma, pejuang Hindu bersebar di Nusantara, di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Tadi kami melaksanakan persidangan dalam agenda putusan selah. Tentu yang selama ini kami tunggu-tunggu bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh para tergugat, ya, hari ini ditentukan. Astungkara berkat anugerah ide susunan sami para leluhur ide betara kawitan swece ide nyurianin bahwa pada hari ini seluruh eksepsi dari tergugat dinyatakan oleh Majelis Hakim ditolak. Tentu saya merasa bahagia, kami merasa bahagia yang ada di sini yang menghadiri persidangan, ya. Ini merupakan jawaban bahwa apa yang kita sampaikan ini benar, sempurna. Jadi apa yang dikatakan selama ini oleh pihak sana, bahwa kita tidak punya kewenangan, tidak punya legal standing, yang pada sidangan pertama, kedua selalu disampaikan, tapi oleh Majelis Hakim dibantah atau ditolak, sampaikan di dalam jawaban, sampaikan di dalam duplik, dibilang seperti itu oleh majelis. Kami menyadari bahwa rasa terburu-buru dari pihak sana ingin tahu bahwa kami ini tidak memiliki legal standing. Ternyata hari ini Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan kita ini sempurna, bahwa semua eksepsi ditolak, mulai dari eksepsi pertama kompetensi kewenangan relatif, yaitu PN Jakarta Barat tidak memiliki hak untuk mengadili. Ternyata keliru. Ingat, yang kami gugat sesuai dengan pernyataan majelis tadi, bahwa yang kami gugat itu adalah Wisnu Bawatanaya sebagai Ketua Umum Parisade, bukan sebagai pribadi. Begitu juga Pak Datrawan, bukan sebagai pribadi. 6 orang ini kami gugat sebagai pelaksana daripada masa 12 dan sebagai pejabat di dalam lingkungan Ketua Umum Parisade Pusat, yang kami tidak akui keberadaannya, karena kami memang yang sah. Oleh karena itu legal standing yang selama ini didengung-dengungkan, ya, keabsahan yang selama ini didengung-dengungkan bahwa pihak sana itu dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, ternyata kami memiliki hak dan dia akan sempurna oleh Majelis Hakim. Inilah yang membahagiakan kami sebagai para pejuang-pejuang Hindu Bali Nusantara ini. Kami mewakili di persidangan ini betul-betul dengan nothing tulus, tidak ada perebutan jabatan apapun di sini tanpa pamrih kami. Nah, jadi dengan demikian maka seperti yang dinyatakan seperti prematur dikatakan kami belum melaksanakan mediasi. Tadi Majelis Hakim menyatakan ternyata oleh karena para pihak tidak melaksanakan tidak berhasil melaksanakan mediasi, maka pengadilan mewakili para pihak untuk melaksanakan mediasi dan mediasinya deadlock. Itu dinyatakan bahwa tidak ada prematur. Ini membantah eksepsi tentang prematur. Ya, di Majelis Hakim juga melaksanakan mediasi. Kita sedang mediasi. Sama-sama kita ketahui yang tidak pernah dihadiri oleh prinsipal. Yang hadir cuman kuasa hukum saja. Tapi kami hadir terus. Bahkan Ketua Pengurus Harian Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia hadir terus. Bahkan sidang kemarin duduk di meja persidangan, hadir, ya, melihat penyampaian duplik, mengikuti persidangan, melihat duplik yang disampaikan oleh para tergugat. Beliau hadir, jadi bukan duduk di rumah, bukan, hadir beliau di persidangan itu. Ini yang kami sangat salut kepada beliau ini. Beliau sudah jenderal, purnawirawan, ya sepuh kami, ya istilahnya, wah, kami tersalut, sepuh kita. Jadi oleh karena itu para pejuang militan kami sarankan, mari terus kita berdoa, karena semata-mata ini sesunan yang menghendaki. Oke, lanjut dulu dengan isi dari putusan tadi. Jadi eksepsi ditolak.
eksepsi ditolak itu apa sih sebenarnya? Ini kan umat kan tidak semua paham bahasa hukum, apa sih itu? Jadi kita menjelaskan kepada umat. Silakan. Ya, jadi yang jelaskan, eksepsi ini adalah syarat formil. Kalau di dalam proses persidangan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya, syarat formil itu adalah syarat-syarat administrasi ya daripada kita sebagai penggugat, misalnya tadi yang dibilang kompetensi relatif, apakah sudah sesuai dengan wilayah peradilannya. Dan maaf, yang itu Pak, kompetensi relatif tadi dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak mengadili ini, gitu kan jadinya kan? Tadi sudah dibilang, alasannya begini lagi. Oleh karena penggugat menolak bahwa menyatakan bahwa pelaksanaan MS 12 dilaksanakan setelah masa jabatan dianggap cacat hukum, maka kompetensi dan alamat surat itu ada di Jalan Anggrek Nedi, maka sepatutnya eksepsi para tergugat ditolak. Yang artinya beliau membela yang menggugat, menerima yang menggugat, menerima yang menggugat, dan menerima alasan penggugat. Menerima alasan penggugat, yaitu alasannya adalah kami menggugat di PN Jakarta Barat dan benar. Itu alasannya. Karena bukan menggugat pribadi. Ya betul. Jadi kalaupun rekan-rekan teman-teman Sami yang kita gugat itu adalah pribadi mereka, kalaupun alamatnya sesuai KTP ada di mana-mana, gitu kan ya, ada di seluruh Nusantara itu, tapi karena yang kita gugat jabatan mereka di Nelly Murni, yang jalanan Nelly Murni, sehingga diterimalah gugatan kita itu di PN Jakarta Barat. Itu PN Jakarta Barat akan melanjutkan persidangan ini dengan pemeriksaan jadinya. Betul begitu. Bukti surat minggu depan. Nah, lanjut Pak. Tadi yang disebut dengan prematur. Prematur bahwa kita dikatakan oleh pihak sana, oleh tergugat bahwa kita tidak pernah melaksanakan mediasi. Jadi ternyata hakim mempunyai pandangan lain. Kalaupun di luar sini tidak pernah dilaksanakan mediasi, tetapi hakim telah memfasilitasi dengan mediasi, tetapi ternyata deadlock. Ternyata deadlock, sehingga itu sudah sempurna memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang 17 2013. Dan sudah benar, sehingga itu prematur ditolak artinya. Kemudian kurang pihak. Ya betul. Jadi ada kata mereka bahwa ini kurang pihak. Nah, apa yang dimaksud itu Pak? Sebagai orang awam hukum. Yang dimaksudkan kurang pihak itu yang tadi, bahwa kenapa tidak menggugat seluruh daripada pengurus itu. Ya kami tidak menggugat seluruhnya, kami yang menggugat kepalanya yang bertanggung jawab. Jadi sama dengan di dalam ketentuan 118 HIR ya, ayat 2 kalau nggak salah, itu bahwa gugatan itu ditujukan kepada kalau memang dia perusahaan itu adalah direktur, pimpinan tertingginya. Nah ini pimpinan tertinggi kita gugat, mistu bahwa tenanya pimpinan tertinggi di masa 2016-2021 lah terpilih pula dia di 2000. Yang terpilihnya nggak usah diomongin Pak, karena kita nggak itu nggak ada. Menyatakan diri pula sebagai Ketua Umum Parisada hasil MS 12 yang cacat hukum. Tadi dibilang oleh jadi kita tidak menganggap terpilih, menganggap diri mereka terpilih. Nah, oke, lanjut. Nah, dari jadi ada yang disampaikan atau ditambahkan tadi, Pak Pur ada ditambahkan tentang tadi dulu pesan selanya. Kalau enggak saya lanjutkan ya. Jadi Semeton Sami pesannya bahagia. Ya, jadi Semeton Sami yang dimanapun berada, apa yang dibilang bahwa kita itu ilegal, kita itu tidak mengikuti hukum, landasan dari sebuah organisasi adalah legal training. Ya, dan di mana ADART kita itu telah mengatur adanya MFT. Untuk itu, kalau tadi disebutkan dalam wawancara kami bahwa ada yang menganggap bahwa MFT itu tidak sesuai aturan. Nah, ini sudah dikuatkan bahwa kami menggugat dan dibenarkan sah. Nah, jadi belum bolehlah kalian ngomongin sekarang saya akan masuk kepada tapi nggak punya SK dari Kumham. Nah, ini akan kita bilang sebentar akan dijelaskan oleh Pak Tut juga apa itu maknanya SK, tapi kami ingin jelaskan dulu bahwa sebagai pihak yang tahu hukum,
kami tahu dan kami sudah mendapat konfirmasi karena masih bersengketa di pengadilan, tidak usah dulu kita ngurus SK. Karena keputusan pengadilan nanti akan menentukan siapa yang dapat SK. Nah, ternyata tapi ada yang dapat SK. Apa itu yang terjadi, Pak? Coba dijelaskan ke umat, Pak. Inilah yang menjadi pertentangan pemikiran Ya. Umat atau di masyarakat di grassroots ya. Bahkan pada tingkat intelektual juga terjadi pertentangan. Betul. Kalau kita pahami bahwa kita ini Parisade Pusat Masa Bakti 2021-2006 adalah taat hukum ya. Jangan ketika kita ditolak mengajukan aku katanya diblokir, ya pada saat itu ya udah kita nggak usah berusaha untuk mencari aku. Ya. Ingat, dalam hal ini saya menjelaskan tentang legalitas dan pengakuan. Apa perbedaan legalitas dan pengakuan? Legalitas adalah bahwa kami adalah PADI Pusat Masa Bakti 2001-2006 itu secara legalitas ya, didasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat 4 sah secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu Pak. Nah, kemudian terkait dengan pengakuan, ya. Pengakuan itu hanyalah sebatas kewajiban daripada sebuah organisasi yang legal harus melapor kepada Menkumham sebagai yang memiliki kewenangan di bidang itu untuk mengatur. untuk mengatur itu. Jadi tidak perlu terburu-buru mengurus HU menyatakan bahwa sah dijadikan alat bukti. Nah, kalau dalam hal ini saya punya senjata satu. Boleh saya ceritakan senjata itu? Gini dulu. Jadi klarifikasi dulu sebentar, karena debatnya selalu cukup panjang, termasuk pada tingkatan yang kalau boleh dibilang tingkatan intelektual yang tinggi, yang sudah paham biasanya organisasi itu kan ya, yang bilang bahwa tapi kan yang punya legalitas hukum adalah PADI hasil MPS 12. Nah, PADI MPS 12 itu adalah tadi disebutkan PADI yang dibuat dengan cacat hukum, sehingga tidak pernah ada sebenarnya. Nah, bagaimana kalau ternyata mereka mendapatkan AHU-nya, kan gitu, SK-nya, bagaimana mereka mendapatkan? Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya mereka, tapi yang jelas untuk bisa mendapatkan AHU, itu dulu dijelaskan, Pak. Apa sih syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan AHU? Gitu, silakan dijelaskan dulu, ya. Pak. Oke, jadi dalam kaitan ini ya saya katakan langsung saja bahwa ini adalah perkumpulan keagamaan di dalam Undang-Undang 17/2013 pasal 12 ayat 1 poin F dinyatakan salah satu syaratnya itu adalah surat pernyataan bahwa ormas tidak dalam sengketa kepengurusan atau proses pengadilan. Nah, syarat ini ya kalau memang betul tidak dalam sengketa kepengurusan dan proses pengadilan, ya berarti itu keluar. Namun, syarat ini akan menjadikan para pembuatnya ini terindikasi perbuatan pidana. Ada keras, Pak. Keras, memang ini pidana karena di pasal 266 dinyatakan ya memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Ini ya, memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik. Nah, akte otentik inilah yang dijadikan dasar oleh Kumham untuk mengeluarkan keterangan ini, untuk mengeluarkan AHU karena pasti dinyatakan dan sudah diklarifikasi oleh tergugat bahwa memang seandainya katanya betul kami membuat surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan dan proses pengadilan, ya kami telah membuat tanggal 8 November. Jadi dianggap bahwa gugatan kami diterima 12 November di pengadilan. Berarti katanya sebelum gugatan ada, pernyataan itu sudah ada. Oke, saya beri penjelasan tentang perbedaan perkara dengan sengketa. Kalau perkara, memang judulnya setelah masuk persoalan itu ke pengadilan disebut dengan perkara, tidak ada kata sengketa. Tetapi sebelum masuk ke perkara, namanya sengketa. Sejak kapankah PADI yang dihasilkan oleh mahasiswa luar biasa yang secara sah sekarang menjadi PADI Pusat Masa Bakti 2001-2006 itu adalah terjadi sengketa dengan orang yang membentuk
orang yang membentuk dan mengaku sebagai pengurus Parisade yang melaksanakan muhasabah di luar masa jabatan sudah menjadi rakyat, tidak menjadi pejabat lagi. Nah, dia menyatakan ini kami tidak mengakui itu. Sengketa itu terjadi sejak September tanggal 19 September 2021. Nah, tapi sampai dengan tanggal 12 sudah masuk ke perkara pengadilan. Sengketa dan pengadilan inilah maka menjadi dasar daripada surat pernyataan yang diterangkan di dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2017 tahun 2013 yang menyatakan surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan sengketa sengketa kepengurusan atau proses pengadilan. Kurang lebih judulnya. Jadi apa namanya, SK tersebut pun jadi diakui oleh mereka bahwa SK itu ada. Nomor satu, syarat untuk mendapatkan SK diakui juga memang harus ada surat pernyataan. Surat pernyataan dibuat 8 November. Jadi itu adalah realitas yang ada di mana surat pernyataan dibuat 8 November. Namun itu adalah sudah masuk ke dalam sengketa yang tadi. Jadi semeton saran kami, kalau SK itu dibilang ada, ya betul ada. Makanya waktu ada yang menanyakan kepada kita ya Pak Tut, ya, tanya itu Pak Komang, katanya dia, SK-nya benar ada nggak? Saya bilang benar ada SK-nya. Mendapatkan SK itu yang menjadi pertanyaan, yang akhirnya sekarang semeton kami tidak akan berhenti sampai ini tuntas. Jadi langkah kita sambil melakukan penyelesaian gugatan kita di PN Jakarta Barat, maka kami akan melangkah untuk mengungkap kenapa sebuah SK bisa keluar, padahal kami sudah mengajukan surat untuk diblokir. Itu satu. Confirm diterima surat tersebut oleh Kumham. Confirm juga Kumham menyatakan akan fair, adil, menunggu keputusan pengadilan. Ternyata muncul SK juga. Nah, jadi ini permainan kita berikutnya jadinya. Ya, yang jelasan soal ini ya, soal apakah dengan keluarnya itu ada langkah hukum yang dilaksanakan oleh tim hukum dari pusat 2001-2006. Ada. Kami sudah melayangkan 2 surat keberatan ke Menteri Hukum dan HAM. Ya. Nah, 2 ini merupakan syarat sebagai syarat awal dalam memenuhi putusan edaran Jaksa Agung, yaitu keluarnya SK bahwa atas selama waktu 21 hari harus dilakukan keberatan. Selanjutnya kami akan juga mengajukan setelah ini sudah menyusun mengajukan ke petun bahwa itu cacat juridis dan cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Ya karena ada pembohongan di sana. Kami sinyalir ada pembohongan. Disinyalir. Jadi ada indikasi pembohongan. Masa sebegini viralnya kasus terjadi sengketa antara PADI MLB kalau di masyarakat nih, PADI MLB dengan WBT ini terjadi sengketa, bilang itu tidak ada sengketa. Gitu, Apakah notarisnya itu ini tidak tahu? Saya kira tahu, tapi ya pura-pura tidak tahu saja. Mungkin anggap nggak tahu karena notarisnya mainnya kurang jauh kali Pak. Jadi kurang jauh mainnya sehingga tidak tahu ada sengketa dan main terima saja. Nah ini yang akan menjadi kasus berikutnya. Kita harus, pemurnian ini akan terus berjalan, tidak akan berhenti sampai kita menyelesaikan tuntas. Dan tugas kita itu. Nah kembali dulu ke persidangan, apa yang langkah berikutnya Pak? Jadi setelah putusan sela terjadi, setelah putusan sela ini dinyatakan bahwa kita sah menggugat di PN Jakarta Barat, lalu langkah berikutnya apa nih pengadilan? Langkah berikutnya minggu depan adalah bukti surat ya. Kita akan mengajukan bukti surat. Ada sekira lebih dari 30 bukti surat yang akan kita ajukan dan sudah juga saya persiapkan. Karena begini, di dalam pokok perkara tentu ada istilah siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi siapa yang mengajukan gugatan dia harus membuktikan bahwa itu gugatannya ada, gitu kan ya, ada kejadiannya, gitu kan ya. Perbuatan melawan hukumnya ada. Nah, gitu maksudnya. Ini. Itu yang akan kami akan katakan bukti dan selanjutnya juga ada nanti bukti terbuka kan gitu. Yang penting untuk kami selaku tim hukum ya itu nanti kalau ada bukti dari penggugat kita akan laksanakan pada minggu depan. Dumugi desusunan leluhur Darkawitan Sami dan semeton para pejuang militan seluruh Nusantara bahkan di luar negeri ngiring berdoa niki sesunan kita niki wantah sesunan sanding yang ngiring kemantan niki napi petunjuk sanding diberikan ide itu yang kita laksanakan. Oke, baik Pak Tut, kita masih ngobrol dulu ini, semeton masih menonton baik di Facebook maupun di Zoom bergabung. Pak Pur, kira-kira Pak Pur
kalau saya nanya ini sebagai orang kita awam hukum nih Pak Pur, kalau tadi kan ngomongnya orang hukum, apa yang terlihat di sini Pak Pur, progres yang kita lihat? Ya, Pak Pur, terima kasih waktunya, Pak Jogling, terima kasih dari Pak. Mana Pak? Sudah, sebentar sekalian yang ada di Facebook. Tiga kameranya Pak. Nah, sana ya. Oke. Selamat bertemu kembali. Setelah seminggu yang lalu, Pak Pada menyampaikan hal yang seperti itu. Pertama, saya ingin mensitir sedikit mengenai ketua kita, bahwa kita jangan membenarkan hal yang biasa. Tapi biasakanlah kita membenarkan yang benar. Kalau itu yang sudah kita laksanakan, maka kejadian-kejadian di pihak sana itu tidak akan sampai terjadi kan? Karena yang tadi mendengar pertama, selamat nih Pak Jogede, hukum kita, bahwa step pertama, langkah strategi bahwa gugatan diterima itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya kita akan melakukan ke step berikutnya yang kata Pak Komang tadi, ke materi, yang cenderung lebih operasional. Justru inilah momen yang paling penting. Jangan lupa, Semeton Saransami minggu depan mendengar step berikutnya. Yang kedua, tentu tadi saya dengar mengenai aku. Nah, itu dia prinsip-prinsip. Biasalah kita melakukan yang benar. Kalau biasa tidak akan melakukan hal seperti itu, kan Semeton. Ya, betul. Kalau itu sudah dilaksanakan tidak ada seperti itu. Karena itu akan menjadi proses hukum berikutnya. Itu saya tidak akan menjelaskan, tapi tadi proses hukum yang berat juga nih, ada masalah etika, masalah sosial, masalah resources dan sebagainya. Masalah pidana juga itu ada. Jangan-jangan. Orang Inggris juga. Saya orang ini sebagai umat, walaupun kalau udah dengan hal itu saya down juga nih. Sampai umat kita seperti itu ya. Itu. Tapi satu hal lagi, Semeton Saransami, Dr. Sergei, Dr. Pak Komang, bahwa kita tetap dalam visi kita menjaga budaya, budaya Bali, budaya Nusantara. Kenapa kita jaga? Karena amanat dari pemerintah. Pemerintah yang mana? Kejagung tahun 84. Bagaimana itu? Kita apalah ini? Membantu pemerintah sebenarnya. Kenapa membantu? Ya, panggilan nurani. Banyak realitas juga. Saya terpanggil karena itu, karena ingin membela budaya. Karena Tian sendiri sudah berumur sekian ini tumbuh dan berkembang karena budaya itu. Itulah yang menghasilkan kita, khususnya karena Tian orang Bali seperti itu karena itu kan begitu. Itu yang kita pertahankan melalui operasionalnya apa? Melalui operasional organisasi mempertahankan itu. Apa itu? Memurnikan organisasinya. Mungkin kita Om Santi Suksema Pak Pur. Nah, ini penting sebenarnya kenapa? Karena kalau kita ngomongin dari sisi hukum saja, tentu tidak semua orang paham hukum gitu kan ya. Kita dengar juga nih sekarang dari Pak Gusti Bagus Suryanegara, kalau tadi disebutkan langkah berikutnya nanti apa, tapi dari sisi umat, apa sih yang umat mestinya lakukan nih untuk agar PHD ini cepat murni? Jadi dukungan apa yang diperlukan dari umat itu dia? Ini Ketua Bidang Ekonomi kebetulan nih. coba silakan. Om Swastiastu. Begini ya. Pertama, itu yang mewakili umat. Sekarang mewakili umat yang merasa diwakili atau yang merasa terwakili. Karena ada yang merasa tidak terwakili. Jadi untuk mewakili umat yang merasa terwakili, bahwa saya sengaja datang dari Palembang, dari bandara langsung ke pengadilan. Kenapa demikian? Karena itu adalah saat-saat penantian, saya katakan. Saat-saat penantian yang mendebarkan, yang saya ikut saksikan sendiri, ya, gemuruh rasanya di dalam sanubari ini, menanti apa putusan pengadilan tadi. Yang baru tahap 1 sebenarnya. Tahap 1, jadi belum putusan final ya. Karena bagi Titiang mewakili umat yang merasa terwakili ini, bahwa ini adalah langkah bahkan kesuksesan 50% dari kita, hukum kita. Sudah 50% sukses kalau formilnya diterima. Pengadilan. Kenapa demikian? Memang kalau ditolak apa yang terjadi? Kalau ditolak secara formil, nanti material pembuktiannya. Kalau formilnya ditolak, berhenti kita di sini. Berhenti, tapi mencari usaha lain lagi, mencari gugatan ulang. Gugatan ulang berarti kan panjang. Ya, panjang. Dengan malunya juga. Pas Tungkara
atas Atung Pastukaro atas Nopi Wastana barangkali bantuan dari Mas Kalo bahwa tadi replik mereka ditolak. Bukan, eksepsi mereka ditolak. Artinya kita yang diterima. Nah ini makanya minggu depan kita yang dengar tadi ini orang awam hukum, jadi dia awam hukum, tapi dengan santainya, dengan tanpa ekspresinya, Ketua Majelis Hakim tadi mengatakan, udah minggu depan kita sidang lagi ya. Tapi kita yang gemuruh, hakim santai saja. Kita melihatlah kawan kita yang di seberang sana, bagaimana ekspresinya, bagaimana performanya. Saya tak mau lihat gitu. Saya lirik-lirik. Ya. Oke. Jadi nunasi coreng itu harapan luhur semua umat yang merasa terwakili. Jadi kita sama-sama nunasi celah untuk kedepannya Labdel Karya, Mang Rahayu, tim hukum kita ini, dan dibukakan peluang-peluang celah-celah hukum yang memang itu adalah merupakan bagian dari kita, bagian dari Hindu Desta Bali, Desta Nusantara. Teman-teman, mudah-mudahan minggu depan dan minggu depan seterusnya sampai putusan terakhir kita menang, mudah-mudahan kita bisa hadir. Suksma di Surya. Jadi yang terpenting juga tadi celah-celah hukum ada, bukan celah negatif maksudnya ya, tapi positif dalam kebenaran. Jadi dalam konotasi dan yang benar, konotasi yang benarnya. Betul. Baik, Pak Tut, kalau seandainya tadi SK itu benar terjadi, memang sudah terjadi gitu kan ya. Kalau ada gugatan pidana jadinya, siapa sih yang bermasalah jadinya Pak Tut? Kalau di dalam klausul pasal 266 KUHP itu diisyaratkan orang yang menyuruh memasukkan itu dan surat itu memasukkan keterangan palsu itu, okay. Dan kemudian juga orang yang membuat keterangan palsu dua-duanya kena, yang menyuruh yang membuat yang nanda tangan ini itu iya, kalau yang membuat kan yang bisa ngetik yang aja bisa nanda tangan itu jadi yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Nah, jadi itu yang bertanggung jawab. Betul. Karena dikategorikan surat tersebut nantinya palsu seandainya kan gitu kan ya. Nah, oke, baik. Apakah siapa yang mestinya menggugat jadinya itu pidana? Apakah yang dirugikan? Yang dirugikan ya. Umat tidak menggugat, tidak mesti umat. Nah, yang dirugikan kan kita di dalam klausul perkara ini. Oke, jadi kita yang dirugikan. Oke, baik. Kita yang dirugikan. Ya, semeton sami kita tidak berpanjang lagi. Tentu ini adalah sebuah berita yang menggembirakan, kalaupun kita tidak boleh overreacting ataupun bereaksi berlebihan. Langkah awal dari sebuah proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dan dibenarkan oleh hukum dan undang-undang itu dilakukan di Jakarta Barat karena selama ini dipertanyakan. Nah, itu hari ini kita sudah berbagi dengan semeton sami. Kemudian kalau ada hal-hal yang lain yang memang kita tadi bicarakan juga yang menjadi akan merembet kepada hal-hal yang lain, itu nanti kami akan pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Yang terpenting, lunas doa, dukungan, apapun bentuknya, tim ekonomi sudah bergerak untuk bisa menggalang dana umat agar bisa organisasi ini bergerak mengangkat baik itu potensi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan umat bersama-sama kita angkat. Itu tujuan kita nantinya. Tidak lama di ayat kita mau serta menjaga kita, itu yang menjadi kesejahteraan umat yang menjadi tujuan. Nah, tugas kita adalah bagaimana bisa mengelola ini sempurna. Nah, untuk itu kami akan tutup sesi ini. Dihadiri oleh beberapa pengurus juga di dalam Zoom meeting dan kita siarkan di Facebook. Untuk yang terlambat melihat ini bisa ditonton ulang di Facebook saya, di Facebook banyak orang karena pasti di-share ke semua organisasi. Tetaplah mari jaga Desta Bali, Desta Nusantara kita agar Nusantara ini abadi. Begini adanya, bukan